Masa! Wah! Halo guys, selamat datang kembali di channel Lensa Film. Di konten kali ini, Mimin akan temenin kalian dengan membawakan sebuah drama yang berjudul Taxi Driver 2. Masih seperti di season 1-nya, Taxi Driver 2 akan dibintangi oleh supir taksi mewah super keren dan ganteng, yaitu Kim Do-gi, yang merupakan mantan anggota pasukan khusus Korea Selatan yang mempunyai skill tingkat dewa. Cerita ini dijamin seru pol dan gak ngebosenin, makanya tonton terus sampai habis ya. Dan langsung saja kita ke pembihis ini. Melanjutkan cerita di season 1, di mana penyedia jasa balas dendam yang bersembunyi di balik nama perusahaan taksi pelangi telah dibubarkan. Kini di season 2 ternyata penyedia jasa itu bersama dengan kelompoknya kembali beroperasi dengan anggota yang sama dan dipimpin oleh orang yang sama juga. Mereka kembali membalaskan dendam korban kriminalitas yang tidak bisa diatasi oleh kepolisian Korea Selatan. Kelompok taksi pelangi dipimpin oleh Mr. Jang. Kemudian ada Kim Do-gi sebagai spare dalam kelompok itu. Kemudian ada si ahli IT yang bernama Ko-eun, serta Kyung-gu dan Jin-eun yang memiliki kepribadian luar biasa. Semoga penyebutan nama yang Mimin ucapkan tadi benar ya guys. Di awal cerita diperlihatkan bagaimana tindak kriminalitas di Korea Selatan sangat meningkat. Namun polisi tidak bisa bertindak secara adil dan tegas dalam lembah kejahatan yang sedang terjadi. Selanjutnya diperlihatkan para anggota taksi pelangi sedang menjalankan misinya nih guys. Terlihat ada Babang Tamfan sedang berada di penjara nih guys. Kemudian polisi menyuruh Babang Tamfan keluar dari sel penjara bersama dengan 3 orang lainnya. Terlihat Babang Tamfan hanya mengamati mereka bertiga yang sedang membicarakan suatu transaksi yang akan mereka mulai setelah keluar dari penjara. Di dalam perjalanan, Babang Tamfan mendengar 3 orang tahanan itu sedang membicarakan sebuah kejahatan yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Ternyata karena itulah para korban menyewa jasa taksi pelangi untuk membalaskan dendam mereka. Tak berlangsung lama, Babang Tamfan yang sebelumnya diam seperti batu tiba-tiba meminta para tahanan lain untuk mengencangkan sabuk pengaman mereka semua. Dan tak lama setelah itu, tiba-tiba bus yang mereka tumpangi berguling-guling. Bertindak bak seperti orang gila, Kim Do-gi kemudian menyuruh mereka semua untuk melepaskan borgol di tangan mereka. Setelah itu membawa mereka pergi menggunakan taksi mewah milik dirinya. Saat dalam perjalanan, Kim Do-gi berteriak-teriak kesenangan, bak seperti orang gila. Kemudian menyuruh mereka bertiga untuk minum sesuatu yang telah Kim Do-gi siapkan. Ternyata minuman tersebut sudah dicampur dengan sebuah obat tidur, dan tak lama setelah itu mereka bertiga tertidur. Kemudian pada malam harinya, ketiga tahanan tadi berada di rumah kosong dengan TV menyala yang memperlihatkan sebuah berita yang membicarakan mereka bertiga nih guys. Dalam berita tersebut mereka bertiga dicap sebagai tahanan yang kabur dan divonis akan mendapatkan hukuman tambahan dan tidak jadi dikeluarkan. Padahal sebelumnya mereka akan menjalankan sidang dan akan dibebaskan dari penjara dengan syarat. Tapi kali ini mereka akan lebih lama mendekam di dalam penjara. Dan ternyata itu adalah misi dari taksi pelangi. Kemudian adegan berganti ke 2 tahun sebelumnya, di mana adegan memperlihatkan perpisahan para anggota taksi pelangi. Ternyata mereka semua sudah mempunyai rencana masing-masing setelah anggota taksi pelangi dibubarkan. Go-eun yang kini menjadi seorang anggota polisi pegawai negeri. Kemudian ada Kim Do-gi yang akan menghabiskan waktunya untuk pergi kemanapun kakinya melangkah. Jin-eun yang menjadi anggota laboratorium ternama di Korea Selatan, serta Kyung-gu yang menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan teknik mesin. Setelah semuanya pergi, ternyata Mr. Jang saat itu tetap berada di kantornya. Dan tak berlangsung lama ada beberapa polisi yang mengepung tempat itu. Ternyata Mr. Jang ingin mempertanggungjawabkan kesalahan kelompok taksi pelangi dan tidak ingin melibatkan para anggota lain.
1 tahun kemudian, Pak Jang pun dibebaskan. Kemudian dia kembali berkecimpung di perusahaan taksi miliknya dahulu. Tak berlangsung lama, Kim Do-gi datang ke tempat itu. Ternyata kaki Kim Do-gi membawanya kembali kepada Mr. Jang ya guys. Dan karena hal ini akhirnya Kim Do-gi mengetahui alasan Mr. Jang membubarkan grup taksi pelanginya dahulu. Setelah itu terlihat Kim Do-gi mengambil sesuatu dan memasuki ruangan rahasia taksi pelangi. Setelah itu scene berganti ke Kyung-gu dan Jin-eun. Terlihat mereka berdua sedang menjalankan pekerjaan masing-masing. Bisa dibilang mereka berdua sudah sukses ya guys, dan termasuk mempunyai jabatan yang tinggi. Namun mereka berdua masih menyempatkan waktu untuk makan bersama. Kemudian masing-masing bercerita bahwa mereka sangat merindukan pekerjaan lamanya, yaitu memberantas kejahatan. Namun saat salah satu dari mereka berusaha untuk pergi ke tempat Pak Jang kembali, Pak Jang mengusir mereka dengan sangat pedas dan tegas. Tapi mereka berdua berniat akan mengunjungi Pak Jang kembali karena Jin-eun akan dipindahkan ke Rusia dan mereka berniat untuk berpamitan. Sementara itu Ko-eun yang bertugas sebagai polisi sepertinya dia sangat tidak menikmati pekerjaannya karena banyak protokol yang harus dia patuhi dalam menjalankan tugasnya sehingga pergerakannya menjadi terbatas. Nah sementara itu di sisi lain Kim Do-gi dan Mr. Jang kembali membuka jasa balas dendam atas nama taksi pelangi. Terlihat Pak Jang menempelkan sebuah brosur di tempat-tempat tertentu. Dan tak berlangsung lama mereka mendapatkan seorang pelanggan nih guys. Pelanggan pertama mereka adalah seorang ayah yang nyaris mengakhiri hidupnya karena kehilangan anak tercintanya. Dia melihat brosur taksi pelangi dan langsung menghubungi nomor yang tertera. Tak lama setelah itu, Kim Do-gi datang dengan taksi mewahnya dan langsung menyuruh bapak-bapak itu masuk ke dalam taksinya. Di dalam taksi, Kim Do-gi langsung menyuruh bapak-bapak itu untuk menceritakan kronologi masalahnya. Lee Dong-jae adalah anak kesayangan bapak-bapak itu. Bapak itu membesarkan Lee Dong-jae dari Lee Dong-jae masih kecil karena ibunya meninggal pasca melahirkan Lee Dong-jae. Lee Dong-jae tumbuh menjadi anak yang sangat baik dan pandai. Bapak-bapak itu membesarkan Lee Dong-jae dengan berjualan ayam di sebuah kedai ayam yang sangat pas-pasan. Walaupun kehidupannya sangat sederhana, tapi bapak-bapak itu bisa menyekolahkan Lee Dong-jae hingga ke perguruan tinggi bergengsi. Suatu hari Lee Dong-jae berkata bahwa dirinya terpilih untuk melakukan pertukaran pelajar di luar negeri. Ayah Lee Dong-jae sangat bangga kepadanya dan akhirnya mengizinkan Lee Dong-jae pergi dalam pertukaran pelajar itu. Dan tak berlangsung lama, Lee Dong-jae pun akhirnya pergi. Awalnya Lee Dong-jae selalu memberi kabar. Tapi setelah beberapa hari kemudian, Lee Dong-jae tidak memberikan kabar sama sekali. Akhirnya bapak itu berusaha untuk menyelidiki kemana perginya Lee Dong-jae. Dan setelah bertanya dengan teman sekelas Lee Dong-jae, ternyata selama ini Lee Dong-jae cuti kuliah. Kemudian ayah Lee Dong-jae langsung mengobrak-abrik kamar Lee Dong-jae dan menemukan sebuah formulir pendaftaran pekerjaan di luar negeri. Ternyata Lee Dong-jae telah melunasi hutang-hutang dan tunggakan kontrakan milik ayahnya. Ayahnya sangat panik dan langsung menyusul Lee Dong-jae ke alamat yang tertera dalam formulir itu. Tapi setelah sampai di sana, tidak ada apapun di sana. Tentunya ayah Lee Dong-jae makin panik dong. Dan akhirnya kembali lagi ke Korea dan melaporkan kasus tersebut ke kepolisian Korea Selatan. Namun pihak kepolisian tidak bisa berbuat apa-apa karena Lee Dong-jae pergi atas kemauannya sendiri dan hilang di negeri orang. Selain itu juga ternyata ada telepon yang mengatasnamakan Lee Dong-jae yang mengatakan bahwa Lee Dong-jae pergi atas kemauannya sendiri karena tindak kekerasan yang terjadi kepadanya di rumah. Ditambah lagi, selang beberapa hari ayah Lee Dong-jae mendapatkan sebuah surat dari Lee Dong-jae yang mengatakan bahwa surat tersebut adalah surat perpisahan karena Lee Dong-jae akan mengakhiri hidupnya. Di situ polisi juga mengatakan bahwa Lee Dong-jae berada di suatu tempat ilegal yang merupakan kawasan perjudian. Karena hal itulah ayah Lee Dong-jae sangat pasrah dan berniat akan mengakhiri hidupnya juga. Seperti biasa, setelah sepakat dengan taksi pelangi, pelanggan taksi pelangi harus melakukan konfirmasi dalam sebuah mesin. Dan pelanggan tersebut akhirnya setuju
untuk membalaskan dendamnya. Kemudian Kim Do-gi dan Mr. Jang memulai penyelidikannya nih guys. Dia mulai menyelidiki surat yang dikirimkan oleh Lee Dong-jae. Awalnya surat tersebut tampak biasa aja dan benar-benar merupakan tulisan tangan dari Lee Dong-jae. Tapi di situ Kim Do-gi menemukan sebuah sandi Morse yang ditulis di bawah surat. Sandi itu berbunyi "Selamatkan aku". Kim Do-gi juga menemukan sesuatu di dalam formulir pendaftaran Lee Dong-jae yang menyatakan bahwa keberadaan Lee Dong-jae saat ini adalah di luar negeri, yaitu negeri Vietnam. Karenanya penyelidikan tidak bisa dilakukan di Korea ya guys. Dan akhirnya Kim Do-gi memutuskan untuk pergi langsung ke negeri Vietnam itu. Sementara Mr. Jang bertugas di Korea Selatan dan memantau pergerakan Kim Do-gi dengan menggantikan tugas Go-eun. Keesokan harinya Kim Do-gi langsung berangkat nih guys. Dia berpura-pura sebagai calon pekerja bersama 3 calon pekerja lainnya. Setelah sampai di negara Vietnam, ada seorang pemandu tur yang menjemput mereka. Seperti biasa, Kim Do-gi dengan mahir bisa berpura-pura menjadi calon pekerja yang sangat polos dan lucu. Tak lupa membawa kacamata antik miliknya yang membantu Kim Do-gi berinteraksi langsung dengan Mr. Jang, serta membantu Mr. Jang memantau keadaan sekitar Kim Do-gi. Awalnya pemandu itu memperlakukan mereka semua bak seorang raja. Bahkan mereka diajak naik kapal pesiar dan diberi hidangan makanan mewah. Namun, tiba-tiba kejanggalan pun terjadi. Pemandu tur itu tiba-tiba meminta ponsel mereka dan mengatakan bahwa itu adalah prosedur perusahaan. Setelah itu, mereka diajak pergi menggunakan sebuah pickup. Dan di tengah perjalanan, tiba-tiba ada seseorang yang membegal mereka serta menculik mereka bertiga. Tak berlangsung lama mereka berada di sebuah tempat yang merupakan bangunan kosong dan tersadar dengan keadaan kaki yang diikat terbalik. Di sana ada beberapa orang preman dengan satu bos yang memimpin mereka. Sebut saja bos itu Paijo ya guys. Setelah mereka semua tersadar, Paijo kemudian menurunkan mereka semua. Ternyata mereka semua dipaksa membuat situs game judi online dan juga game ilegal online lainnya. Kemudian jika mereka menolak atau membantah atau bahkan beralasan tidak bisa, mereka akan disiksa habis-habisan. Tak lama setelah itu, Paijo menyuruh mereka bertiga untuk pergi ke kamarnya masing-masing dengan bekal sebuah buku yang bisa mereka gunakan untuk mempelajari bagaimana cara membuat aplikasi game online dan juga game judi online terbaru. Di situ Kim Do-gi sangat terkejut melihat keadaan para calon-calon pekerja lainnya seperti Lee Dong-jae. Nah, kira-kira apakah Kim Do-gi berhasil menyelamatkan Lee Dong-jae dan menyelesaikan misi taksi pelangi? Nah, pastinya kalian penasaran ya. Mimin akan lanjutin episode 2-nya di konten Mimin selanjutnya karena biar nggak kepanjangan. Makanya kalian biar nggak ketinggalan, stay tune terus ke channel ini dengan tekan subscribe, like, dan beri masukan di kolom komentar. Dan yang terpenting, jangan lupa tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel ini. Terima kasih telah tonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.